mendampingi Profesor Fauzi sebagai moderator di kegiatan malam ini dengan topik yang sangat menarik. Jadi mitigation of risk management in the project. Jadi malam ini malam yang hebat, Prof. Kita di lingkungan di sekitar teman-teman yang hebat juga. Saya melihat di register dari teman-teman dari PTPN, dari Skovindo. Oh, bagus. Jadi memang banyak profesional-profesional yang memang tertarik untuk berdiskusi malam ini, Prof. Oh, Karena ya, memang welcome. Ya, jadi malam ini adalah event daripada American Academy bersama dengan beberapa partner untuk menyajikan terkait dengan mitigation of risk management in the project, gitu kan ya. Yang kebetulan dibawakan secara langsung oleh Presiden Chapter American Academy untuk chapter Indonesia. Namun lingkupnya juga Asia Pasifik ya, Prof. Iya. Ya, mohon izin untuk membacakan CV ya, CV beliau. Jadi Profesor Dr. Insinyur Fauzi Hasan, MMMBA CWM. Jadi ini unik ya. Jadi di belakang hanya satu sih yang kita libatkan CWM. Sebenarnya ada 28 certified yang dimiliki oleh Profesor Fauzi. Di sini beliau mencantumkan mobile phone. Monggo silakan bagi teman-teman ketika nextnya ingin berkomunikasi secara langsung, monggo silakan. Beliau terbuka insya Allah. Malam ini cukup dengan Indonesia language ya, Prof? Ya. Takutnya kalau dengan Arabic language nanti kita malah semuanya amin begitu, Prof. Alhamdulillah 4 bahasa yang dikuasai oleh Profesor Fauzi. Jadi karir profesional Profesor Fauzi beberapa di perusahaan lokal maupun internasional sampai dengan ke level eksekutif, mulai dari di Philips Netherlands, Sony, Warner Lambert, Singapore Teknologi Logistik, Hewlett Packard, MTech Group, Intergrab, dan selebihnya. Skup bidang minat yang memang digeluti oleh beliau selama karirnya di Logistik and Supply Chain Management, di Information Technology memang spesialis beliau, di Materials Management, Business Development, Sales and Marketing, Business Process Reengineering, di IT, di Project Management, Risk Management, dan beliau merupakan konsultan pertama SAP ya, Prof, di Indonesia. Ya, tahun 92. Tahun 92, betul. Saat ini beliau juga aktif sebagai tenaga pengajar di UI, ya kan, di Universitas Parahyangan. Selain memang beliau didapuk sebagai Presiden Chapter Indonesia oleh American Academy. Jadi berikut adalah 28 sertifikasi yang telah dimiliki oleh Profesor Fauzi, mulai dari Project Management, IT, ada di Risk Management juga, di Human Resource sampai dengan di Strategic Business Analyst gitu kan ya. Jadi khusus malam ini kebetulan ini akan bagi-bagi voucher nih, voucher diskon. Jadi buat teman-teman semuanya yang join di kegiatan malam ini ada voucher diskon potongan 250.000 sampai dengan 500.000 oleh partner dari American Academy untuk kegiatan sertifikasi melalui American Academy. Jadi cukup dengan rekan-rekan ketika memang nantinya setelah kegiatan ini ada yang memiliki minat nih untuk disertifikasi di risk management maupun di luar risk management, baik project management, di human resource, di supply chain gitu kan, di terkait dengan IT maupun di finansial, di finance begitu ya. Cukup dengan silakan screenshot tampilan teman-teman di awal dan di akhir kegiatan ini sebagai di lampiran saja nantinya untuk ketika register terkait dengan sertifikasinya. Untuk pelaksanaan dan program kegiatannya bisa menghubungi partner, ada di Nusa Mitra, di Nusantara Mitra Berkembang, ada di Hutama juga. Jadi silakan lanjut komunikasi nantinya. Jadi prinsipnya malam ini khusus buat teman-teman yang hadir di sini sangat beruntung. Jadi akan di-open voucher diskon 250.000 sampai dengan 500.000. Secara teknisnya silakan berkomunikasi dengan masing-masing partner gitu. Jadi itu Prof tidak panjang lebar terkait dengan opening, mungkin sekitar kurang lebih satu jam ke depan ya. 1 jam ke depan monggo silakan menyampaikan terkait dengan materinya. Selanjutnya nanti kita open untuk pertanyaan. Jika di tengah-tengah materi disampaikan ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan di kolom chat ya. Nanti untuk kita bahas di akhir setelah pemaparan materi.
Ya. Untuk selebihnya monggo kami persilakan Prof untuk Baik. materinya. Ya, terima kasih Pak Anang atas kesempatan memperkenalkan diri saya yang pertama. Kemudian juga mempercayakan saya untuk menyampaikan materi yang terkait dengan pengolahan risiko di proyek gitu ya. Jadi terima kasih. Kemudian juga Bapak-bapak dan Ibu sekalian, welcome aboard pada ruang seminar ini. Dan silakan bertanya nanti setelah saya kurang lebih 1 jam saya akan paparan membahas materi saya dengan lingkup di risk management project ya. Jadi risk management, bagaimana kita mengelola risiko dalam project. Baik Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pastinya mungkin sudah pernah terlibat di dalam proyek ya. Jadi ini paparan presentasi saya, yaitu saya beri judul Project Risk Mitigation. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita menjalankan sebuah proyek, pastinya kita ingin berhasil. Ya, jadi berhasil dalam arti sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu mencapai tujuan daripada proyek. Nah, untuk dapat mencapai tujuan proyek itu, pastinya kita harus menjalankan proyek itu dalam lingkup tata kelola yang baik, gitu ya. Jadi lingkup tata kelola yang baik. Nah, biasanya untuk mencapai tujuan itu pasti banyak kendalanya, dan itu yang biasanya kita sebut sebagai resiko daripada proyek. Umumnya sebuah proyek, ya, pada umumnya fokus daripada seorang project manager atau tim project adalah bagaimana dia bisa mencapai tujuan proyek dengan pengendalian pada biaya dengan memadai, begitu ya. Jadi ya, ini terkait dengan biaya atau budget. Kemudian terkait juga dengan schedule atau waktu ya, waktu daripada pelaksanaan proyek ya, atau time. Jadi diharapkan ini bisa mencapai target waktu yang sudah direncanakan. Dan kemudian adalah ruang lingkup daripada proyek atau scope, atau biasa dikenal juga sebagai deliverable. Jadi kita mengharapkan bahwa proyek kita itu bisa mencapai scope yang diharapkan oleh stakeholders ya, atau sebagaimana yang direncanakan. Kemudian juga aspek yang lain adalah aspek quality. Jadi deliverable atau output daripada proyek itu adalah memenuhi daripada spesifikasi atau standar kualitas yang diharapkan. Ya. Dan juga pastinya ada beberapa hal lain yang melekat pada kegiatan daripada proyek atau project processes dalam hal ini. Nah, pengolahan ini jadi keempat daripada aspek ini ya, ini yang biasanya menjadi sumber resiko gitu ya. Jadi risk daripada atau source of risk ya, sumber risiko. Jadi biasanya untuk mencapai objektif proyek itu kita dihalangi gitu ya. Dihalangi oleh apa? Dihalangi oleh faktor-faktor ini. Jadi risiko itu banyak melengkap di biaya, di scope, schedule, juga kualitas gitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola risiko ini, pastinya kita tidak akan pernah mencapai hasil proyek sebagaimana yang kita harapkan. Makanya pada malam ini, judul daripada seminar saya ini adalah risk mitigation. Artinya bagaimana kita mengendalikan risiko proyek agar kita bisa mencapai hasil proyek dengan apa yang seperti kita harapkan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, risiko itu sesuatu yang abstrak, tapi yang kita akan lihat adalah dampaknya kalau risiko itu terjadi. Nah, dalam proyek juga begitu. Jadi defisiensi atau kelemahan kita di dalam mengelola risiko pasti akan berdampak tadi, misalnya over budget, kemudian proyek yang molor terus, ya, kemudian juga budget habis gara-gara scope
atau lingkup pekerjaan proyek yang berkembang dengan liar begitu, yang biasanya dikenal dengan scope creep, ya, ada nama istilahnya scope creep karena lingkup pekerjaan proyek nggak jelas gitu ya, terus berkembang. Nah, ini juga terkait dengan kualitas yang nggak pernah dicapai sehingga cost daripada proyek itu meningkat terus karena memang kita gagal mencapai suatu deliverable atau output daripada proyek sesuai dengan standar yang diharapkan. Jadi untuk menghindari hal ini, maka kita perlu mengelola risiko-risiko itu. Nah, secara umum kegiatan ini namanya risk management. Jadi dia kegiatan bagaimana kita mengidentifikasi risiko yang ada dalam proyek, kemudian mencoba untuk melakukan assessment atau analisis terhadap proyek-proyek, terhadap risiko yang ada dalam proyek. Juga bagaimana kita mengendalikan. Jadi biasanya kegiatan risk management project itu adalah dimulai dari kita mengidentifikasi risiko di dalam proyek tadi, kemudian melakukan assessment terhadap dampaknya, dan sekaligus menentukan mekanisme kontrolnya bagaimana. Misalnya ya, kalau kita dalam hal ini ingin mengendalikan risiko over budget di dalam proyek, ya, risiko over budget, kita identifikasi ada risiko tadi, namanya over budget. Nah, bagaimana nih? Pertama kita harus tahu dulu dampaknya apa kalau over budget. Kalau over budget di dalam proyek, pastinya nantinya kita membutuhkan dana tambahan. Nah, dana tambahan ini, kalau hal ini timbul berulang-ulang, maka proyek bisa kehabisan darah. Akibatnya proyek bisa dibantat, nggak bisa berkembang atau mangkrak proyeknya. Nah, penanganannya bagaimana pengendaliannya? Tentu pengendaliannya tidak lepas dari penerapan manajemen proyek yang di dalamnya ada namanya project risk management. Ya, jadi itu diantaranya, atau juga mengamati secara seksama di bawah. Jadi seorang project manager itu akan selalu memastikan bahwa kendali atas risiko over budget itu tetap bisa dijalankan secara praktikal. Bagaimana misalnya semua pekerjaan itu diharapkan biayanya tidak lebih atau tidak jauh daripada actual cost. Saya akan mencoba mengilustrasikan ini dengan kurva ya. Ini kurva yang sangat sakti nantinya yang bisa diterapkan pada pelaksanaan proyek ya. Namanya kurva earn value management. Ini saya harus hapus dulu. Oke, so where can I find it? Untuk clear, kelihatan ya. Bentar nih. Oke, ini dia. Baik, jadi gambarannya secara kuantitatif bisa gambarkan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau ini waktu pada pelaksanaan proyek, kemudian adalah satuan anggaran ya, atau anggaran di sini. Nah, ini misalnya start daripada proyek ya, kemudian ini adalah finish. Misalnya kita tentukan start daripada proyek itu pada T sama dengan 0, kemudian ini adalah T sama dengan N. Kemudian adalah budget kita ya, jadi budget. Jadi budget yang ditentukan di proyek tadi. Jadi ini kita sebut sebagai budget. Ya, kemudian kita juga mengamati yang namanya actual cost. Jadi ini actual cost-nya. Actual cost. Jadi kita mengamati pada titik misalnya T sama dengan 3. Jadi misalnya kalau proyeknya itu 12 bulan, kita amati setelah 3 bulan, wah ternyata kok anggaran yang diserap lebih besar daripada budgetnya. Ini budgetnya gitu. Ini budget ya. Jadi ini budget nolnya. Ini adalah budget. Ini adalah actual cost-nya. Nah, kemudian kita menangkap lagi, loh, kok kita mengeluarkan uang begini, tapi kok yang dihasilkan ya di bawah. Jadi nilai apa yang kita hasilkan itu ternyata di bawah. Jadi katakanlah yang dihasilkan itu kita sebut misalnya BEV ya. Jadi variabel yang mengidentifikasi namanya
earn value, apa yang kita dapat. Jadi coba Anda lihat ini. Ini ada resiko yang bekerja, yang terjadi ya pada proyek ini, sehingga dia menunjukkan, pelaksanaan proyek ini menunjukkan bahwa actual cost-nya itu lebih besar daripada budget. Ya, kemudian hasil yang kita dapatkan dari actual cost itu ternyata, saya ulangi ya, hasilnya, earn value-nya itu lebih kecil daripada actual cost. Ini adalah fenomena yang nyata, biasanya itu sering terjadi dalam proyek. Dan sesungguhnya selama T0 sama dengan T1 dalam pelaksanaan proyek, pastinya sudah banyak risiko yang terjadi. Ya, jadi banyak risiko yang terjadi ini. Nah, coba Anda lihat, kalau ini diteruskan situasi ini, maka budgetnya bisa naik terus. Wah, dan akibatnya mungkin kita nggak tahu kapan selesainya nih proyek kalau actual cost-nya naik sehingga di atas budget ini aja udah pasti melebihi daripada apa yang direncanakan. Earn value-nya kita nggak tahu. Bisa saja earn value-nya itu berada di sini. Terus begitu. Jadi nggak pernah ketemu sampai di scope-nya atau lingkup daripada apa yang direncanakan. Anda lihat, ini sesuatu yang sangat liar. Dan kalau terjadi seperti ini, maka proyek akan berhenti. Kecuali proyek sponsor, dia memberikan budget tambahan. Jadi ini dengan jelas menyatakan ada sejumlah risiko yang bekerja dan memberikan efek pada penggerogotan daripada budget proyek. Jadi dalam hal ini, kita perlu menerapkan risk management project untuk mengendalikan supaya actual cost atau serapan anggaran proyek itu kembali kepada budgetnya. Demikian juga dengan earn value-nya itu akan menuju daripada budget. Nah, ini dia. Jadi risk management project adalah segala usaha di dalam proyek untuk mengendalikan risiko dan juga mengurangi dampak daripada kalau sejumlah risiko itu terjadi. Jadi ini memang tidak gampang kalau pengamatannya itu sudah terlambat pada saat pelaksanaan proyek. Perlu Bapak-Bapak dan Ibu ketahui ya, bahwa isi daripada proyek itu adalah uang gitu. Jadi itu ada anggaran yang kalau salah pengolahannya tidak akan menghasilkan output atau final deliverable yang biasanya dalam bentuk aset gitu ya. Jadi aset, kita misalnya bangun apartemen, bangun jembatan, ya bangun real estate dan sebagainya, atau bahkan bangun software dalam hal ini. Pas itu semua adalah aset, tapi tidak akan pernah tercapai asetnya. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengendalikan risiko pada proyek tadi. Jadi risk management di dalam proyek, kegiatannya dimulai dengan identifikasi daripada risiko yang kemudian di-assess juga dampak daripada risiko tadi, dan kemudian pastinya kita harus menentukan mekanisme kontrol apa supaya efek seperti ini tidak terjadi dalam proyek. Ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi kalau kita tenggelam di dalam pelaksanaan daripada proyek. Kita nggak sadar risiko itu sudah terjadi atau belum gitu. Biasanya indikator risiko itu adalah makin tingginya actual cost, saudara-saudara sekalian. Dan terakhir nanti kita akan kehabisan budget sama sekali dan akhirnya proyeknya menjadi bantat ya sama sekali gitu. Nah ini yang tentunya kita coba hindari melalui pendekatan risk management project. Nah, secara procedural, biasanya sebuah project itu punya namanya risk management plan. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya risk register sebagai hasil daripada pelaksanaan identifikasi risiko project. Ya, jadi tadi kalau saya sampaikan di muka bahwa biasanya tata kelola proyek yang baik itu ditopang oleh 4 pilar, yaitu yang berhubungan dengan anggaran proyek, waktu, kemudian kualitas, dan juga lingkup pekerjaan proyek. Nah, itu akan menjadi sumber risiko. Nah, baru kita identifikasi risiko-risiko yang ada di domain-domain tadi ya. Nah, baik kita bisa identifikasi
secara kualitatif dalam arti apakah risiko itu termasuk risiko yang punya impact besar begitu ya, dan berapa besar impact-nya. Nah, kalau kita pengen tahu profil daripada risiko ini, biasanya kita melakukan namanya qualitative risk analysis ya. Jadi biasanya kita akan membangun namanya risk register untuk proyek kita ya, risk register. Jadi pada saat pembuatan perencanaan daripada proyek, kita sudah mulai dengan mengidentifikasi risikonya gitu. Jadi, nah kemudian risiko itu kita evaluasi apakah termasuk risiko yang memberikan efek besar, dan juga kita hitung ya impact-nya gitu. Ini melalui namanya quantitative risk analysis. Nah, kalau sudah kita tahu profil risiko tadi ya, dampaknya juga bagaimana, nah baru kita membuat yang namanya risk treatment plan. Ini secara teoritis begini ya, risk treatment plan atau risk response plan-nya bagaimana? Seperti tadi, supaya risiko, jadi kita punya risiko di sini, misalnya risiko project, projectnya risiko delay, ya namanya, misalnya kita bilang ada risiko delay, terlambat, gimana nih kita kendalikan risiko delay ini? Maka risk register ini akan didampingi oleh namanya risk response plan, ya namanya risk response plan atau control register. Nah, jadi control registernya apa nih supaya jangan terlambat ya? Misalnya kita melaksanakan meeting yang intensif ya begitu, kemudian memastikan kualitas, itu yang kita laksanakan atau risk response planning-nya. Memastikan bahwa kompetensi daripada tim members itu adalah memadai, ya, memberikan training, ya, kalau memang masih ada waktunya, ini termasuk daripada risk response plan-nya. Nah, semua ini. Jadi kalau kita ada sejumlah risiko, tadi kita bilang, oh ada risiko over budget nih, ada risiko delay, ada risiko under specification. Ini semuanya kita monitor selama daur hidup project. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, ini sebetulnya saya nggak mau hapus ya, karena ini menjadi core daripada pembahasan kita malam ini. Jadi kegiatan project itu ada 5. Yang pertama tahapan awalan ya atau initiating. Nah, kemudian diikuti dengan perencanaan ya, perencanaan daripada proyek, kegiatan dalam proyek, baru executing ya, pelaksanaan. Kemudian keempat, monitoring and control. Dan yang kelima adalah closing. Nah, gitu. Jadi dari initiating aja udah mulai timbul nih. Seharusnya kalau project manager sadar udah mulai nih terbangun, oh ada sejumlah risiko nih yang pastinya akan menghambat tercapainya proyek objektif kita. Nah, pada saat planning kita bangun, kalau kita sadar, yaitu yang tadi, kita punya risk register, ya dari sejumlah sumber risiko yang ada dalam proyek tadi, kita buat risk treatment plan-nya gitu. Ya, jadi nggak cuma kata-kata loh ya, tapi harus merupakan pelaksanaan di lapangan gitu. Jadi risk treatment plan-nya. Mohon di-mute ya, Bapak dan Ibu, supaya kita fokus. Kemudian pada saat pelaksanaan, nah kita selalu melakukan monitoring dan kontrol. Tujuan monitoring dan kontrol memastikan apakah ada risiko yang terjadi gitu. Ada risiko yang event. Secara umum, risiko project itu dia akan timbul kalau ada triggernya gitu. Triggernya apa nih? Misalnya kita bicara, wah ini bisa risiko delay nih. Apa triggernya? Triggernya tiba-tiba ada SDM atau resource project yang mungkin mengundurkan diri gitu, berdor desa lagi, apalagi satu tim. Atau risiko over budget. Wah, tiba-tiba harga material impor naik begitu. Nah, ini yang pasti akan mencetuskan over budget ya. Nah, kalau tadi yang bicara mengenai terjadinya eksodus daripada sumber daya, itu juga suatu risiko. Ini memastikan akan membuat project delay karena kita butuh waktu untuk kembali menyusun tim, memasukkan tim baru supaya dia bisa mendukung pencapaian daripada beban kerja daripada proyek, saudara-saudara sekalian. Nah, dalam hal ini, Bapak dan Ibu, maka dalam kegiatan monitor dan kontrol kita memastikan nih, apakah kegiatan proyek sebagai hasil daripada kegiatan proyek itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau itu sesuai, itu artinya kita mampu
memitigasi atau mengendalikan daripada risiko. Kalau tidak, fenomenanya tadi delay, over budget, salah spesifikasi, ya itu adalah situasi yang kalau kita tidak mampu mengendalikan risiko. Nah, kalau semuanya sudah dapat dikendalikan, maka kita dan juga target daripada proyek itu sudah tercapai, maka kita akan masuk kepada stadium atau fase closing daripada proyek. Jadi perjuangan kita dari initiating sampai dengan closing tidak lepas daripada kemampuan kita mengendalikan daripada risiko proyek. Jadi bukan yang lain. Jadi kalau seorang project manager yang piawai dan punya pengalaman, begitu dia masuk proyek, dia pasti sadar risiko apa nih yang paling esensial dan kritikal, maka dia akan mengendalikan. Itu mungkin statement saya boleh dicatat dan mungkin akan jadi pertanyaan Bapak dan Ibu selanjutnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara risiko secara filosofis, bahwa risiko itu nggak kelihatan sih, tapi begitu dia terjadi atau event, maka yang kelihatan adalah impact-nya gitu, dampaknya. Ya, nah dampaknya itu biasanya akan menjadi problem. Nah, tadi kalau kita bicara kenapa sih output project saya kok nggak bisa diterima oleh Bohir? Karena memang ada impact daripada risiko yang membuat problem sehingga project owner tidak bisa membuat berita acara serah terima, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Root cause-nya adalah di sini. Jadi ini root cause daripada permasalahan kita di project adalah risiko yang tidak bisa kita identifikasi, apalagi dikendalikan begitu. Kita nggak tahu gitu ya. Nah ini, jadi project risk management dengan kegiatan identifikasi risiko dan membuat risk treatment plan yang efektif, ini menjadi begitu esensial untuk keberhasilan daripada proyek. Ya, jadi kalau pada caption saya menyatakan bahwa permasalahan pada proyek itu dapat direduksi hingga 90% kalau kita menjalankan risk management yang baik pada proyek gitu. Ya, jadi tangkap Bapak dan Ibu sekalian, saya 30 tahun di proyek, saya makin hari makin sadar gitu. Ternyata kalau saya bisa berhasil dalam proyek adalah karena saya mampu mengendalikan daripada risiko-risiko dalam proyek. Risiko itu kalau bisa dikendalikan nggak ada masalah gitu ya. Sekarang kita bicara misalnya kenaikan harga material gitu. Itu adalah satu risiko. Gimana caranya nih supaya risiko tadi tidak terjadi dan membuat problem khususnya terhadap anggaran daripada proyek. Misalnya kalau kita beli besi ya, besi yang berhubungan katakanlah untuk melakukan cor ya, besi cor katakanlah. Misalnya harganya sebelum kita mulai proyek, harganya adalah misalnya 2 juta per meter kubik. Per meter kubik, per meter metrik ya, satuan metrik. Tiba-tiba di tengah jalan naik dia menjadi 3 juta per meter. Saya gersa pinjir gini. Ya, jadi 3 juta metriknya. Nah, ini adalah risiko yang kita akan hadapi kalau itu Jadi ini adalah suatu keadaan di mana kita akan jadi loss. Budget kita akan terkuras gara-gara adanya perbedaan harga yang harus kita bayarkan kepada supplier. Nah, ini risiko, saudara-saudara sekalian. Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan risiko ini gitu? Nah, salah satu strategi dalam risk management project adalah menjalankan yang namanya hedging. Ya, jadi hedging itu bisa misalnya kita gunakan pendekatan yang namanya lot size. Jadi kita beli barangnya mungkin agak banyak gitu ya, tapi cara pengirimannya adalah dengan pendekatan namanya call off. Jadi kalau kita bisa beli misalnya 1000 metrik gitu ya, oke, tapi kita kirim 200 dulu selama 10 bulan. Itu bisa juga menjadi risk treatment plan-nya atau risk response plan dari risiko yang disebut sebagai price upsurge, artinya harga yang tiba-tiba melonjak sehingga dia akan menggerogoti budget kita.
Anda bayangkan kalau kita punya rencana membangun 10 tingkat apartemen sampai apa namanya level ke-7 itu sudah berhenti karena habis duitnya. Nah, bisa saja terjadi karena risiko yang tidak bisa kita kendalikan, saudara-saudara. Dia akan menghabiskan kekuatan kita dalam proyek. Lama-lama kalau kita kata orang Betawi itu sedeprok kita. Dan sedeprok dalam arti nggak bisa ngapa-ngapain because we have no budget to proceed the project. Nggak bisa kita lanjutkan. Nah, itu karena apa? Karena kita memang tidak mampu mengendalikan proyek risk dengan baik gitu. Jadi suksesnya suatu proyek berdasarkan pengalaman saya adalah karena kita mampu bahu-membahu mengawal daripada risiko proyek. Jadi kalau kita lihat struktur organisasi proyek Bapak dan Ibu ya, kita lihat struktur ini. Jadi kalau ini adalah project manager, kemudian di atasnya ada yang namanya project sponsor. Ini adalah katakanlah ini adalah group leader. Kemudian di bawahnya ada team leader ya, team leader. Dan baru di bawahnya lagi ada team members gitu. Nah, team members. Risiko proyek tidak hanya dipegang oleh PM, tapi didistribusikan ke semua anggota tim ataupun kepala-kepala daripada team members yang ada dalam proyek. Nah, mereka bertanggung jawab terhadap risiko ini. Sehingga katakanlah kalau group leader dia punya risk respon plan khusus untuk memastikan bahwa deliverable di level dia itu pasti akan sesuai, tepat waktu, kemudian juga dari anggarannya juga demikian, bahkan mungkin karena risikonya dapat dikendalikan dengan baik, maka anggaran itu dia butuh lebih kecil daripada apa yang direncanakan. Itu namanya dia mencapai efisiensi dalam menghasilkan deliverable daripada proyek. Nah, ini kalau bisa mengendalikan risiko proyek, banyak hal yang bisa ditemukan. Di dalam membangun yang namanya cost estimate daripada proyek, ya. Jadi biasanya kalau kita punya budget proyek, misalnya 1 miliar ya, proyek kita 1 miliar. Nah, satu penganggaran yang sehat ya, itu biasanya pada anggaran ini itu ditambahkan satu biaya yang namanya risk management cost. Risk management cost. Ya, risk management cost yang jadi ini ada risk management cost yang nilainya mungkin tergantung daripada ketersediaan daripada organisasi untuk menyiapkan anggaran untuk proyek tadi. Jadi misalnya dari 1 miliar ini, risk management cost-nya adalah kalau di IT itu sekitar 21% maksimum. Tapi kalau di industri manufacturing, risk management cost-nya itu paling rendah, yaitu sekitar 6% gitu ya. Kalau telco itu sekitar 16%. Kalau di konstruksi itu sekitar 12%. Jadi ini adalah sebetulnya biaya yang akan dialokasi, yang akan digunakan kalau terjadi permasalahan akibat ketidakmampuan kita mengendalikan risiko proyek itu. Ini juga disebut sebagai contingency plan cost gitu. Nah, ini sehingga dalam praktek di dunia internasional ini dia nih besarnya alokasi anggaran yang kita imbuhkan pada suatu anggaran proyek atau biasa dikenal sebagai cost estimate daripada proyek yang nanti akan dijalankan pada saat kita eksekusi daripada proyek. Baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita buta terhadap resiko dalam proyek, ya kita tinggal terima aja apakah kita akan sukses atau tidak, atau proyek kita itu akan bantat di tengah jalan gitu. Karena memang salah satu karakter daripada proyek itu adalah adanya yang namanya uncertainty. Nah, namanya uncertainty, ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu karena apa? Karena risiko bekerja dalam hal ini. Jadi karena ada risiko bekerja. Jadi kita butuh bagaimana nih
interaksi kita dengan resiko yang ada di dalam proyek kita. Kita tahu kita punya yang namanya tadi risk response plan dengan berbagai taktik yang kita jalankan secara operasional, dari mulai membeli barang tambahan, dari kita menyiapkan backup sumber daya, dari misalnya menambah anggaran namanya tadi contingency plan cost. Itu adalah usaha-usaha kita untuk mencapai keberhasilan dalam proyek atau mencapai namanya project objektif. Karena bagaimanapun juga kita pasti diganggu oleh risiko. Dalam filosofi risk management, begitu kita set up satu objektif, pasti ada risiko gitu. Nah, begitu kita bergerak menuju objektif itu, risiko bekerja untuk menghalangi kita untuk mencapai objektif tadi. Di proyek juga begitu. Nah, tergantung bagaimana kita memahami dan wawasan kita terhadap lingkup atau resiko yang melekat pada pekerjaan di proyek itu. Jadi pekerjaan di proyek secara umum itu dimulai yang ada yang hubungannya dengan, kalau kita mau bicara di mana sebetulnya sumber-sumber risiko dalam proyek. Nah, ini saya harapkan nanti Bapak dan Ibu bisa memperdalam project management mulai kelas-kelas yang Bapak dan Ibu tertarik ya. Tapi dapat saya sampaikan bahwa domain risiko itu, jadi ada domainnya ya, ada domainnya. Ini akan menjadi sumber risiko. Pertama di domain tadi yaitu biaya, cost, waktu. Kemudian quality. Kemudian scope. Wah, ini juga menjadi sumber risiko, scope ini. Kemudian mekanisme atau proses komunikasi dalam proyek. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya. Ini juga sumber risiko, sumber daya ini. Kemudian yang berhubungan dengan pengadaan atau procurement, ini juga menjadi sumber risiko. Kemudian pengelolaan stakeholder, ini juga risiko. Anda bayangkan, kalau Anda tidak bisa mengelola risiko dalam stakeholder, Anda akan diganjel terus di proyek oleh orang-orang yang nggak suka pada pekerjaan yang sedang Anda jalankan. Ya, apalagi Anda tidak bisa mengelola risiko untuk berkomunikasi ya dengan stakeholder. Nah, ini pastinya akan membuat gap komunikasi dan akhirnya apa? Akhirnya Anda pekerjaan kita, apalagi kalau kita kontraktor, tidak akan pernah di-approve dan BAST mungkin akan sulit kita dapatkan. Kalau berita acara serah terima itu nggak bisa kita dapatkan, artinya payment juga nggak ada nih. Pembayaran juga nggak ada, terus gimana nih? Ngapain? Jadi kita kerja bakti begitu. Nah, jadi ini yang disebut sebagai sumber-sumber risiko gitu. Ini dia sumber risikonya. Wah, banyak banget di proyek ya. Nah, kita harus identifikasi. Nah, ini akan masuk kepada risk register gitu. Ini kan berpikirnya secara normatif dan modeling nggak apa-apa. Ya, jadi ini sumber-sumber risiko nih. Gitu. Nah, kita harus mampu mengelolanya. Kalau judul paparan malam ini adalah risk mitigation, sebetulnya kata mitigasi itu adalah mereduksi kemungkinan risiko itu timbul. Jadi kalau kita secara umum yang namanya risiko itu dia punya dua komponen utama, yaitu probability-nya dan impact-nya gitu. Pencetus utama risiko terjadi kalau probability-nya menjadi 1. Nah, risk mitigation itu menekan supaya probability-nya di bawah daripada 1 gitu. Nah, jadi usaha kita melakukan hedging, komunikasi, report, kemudian melaksanakan kegiatan atau melibatkan user dalam proyek kita, itu adalah tindakan mitigasi daripada risiko. Sadar atau tidak sadar, itu kita laksanakan. Bagus ya kalau kita tidak sadar, tapi itu efektif gitu. Nah, secara ilmiah itu ya begini gitu ya. Jadi risiko harus dimitigasi. Caranya gimana? Mereduksi semua kemungkinan yang dapat men-trigger atau mencetuskan daripada risiko tadi.
Karena yang kita takut ya, kita tidak mau kalau kita, maaf, ya adalah kalau timbulnya loss atau impact. Coba Anda bayangkan, kalau Anda tidak memitigasi risiko over budget, Anda sudah menentukan bahwa anggaran proyek Anda 1 miliar, tiba-tiba dia jadi 1,3 miliar. Anda loss 300 juta untuk proyek Anda. Gara-gara kita tidak sadar mengidentifikasi risiko dan mengendalikannya secara praktikal. Jadi bukan teoretikal selalu, tapi secara praktikal di lapangan. Dalam beberapa seminar saya mengatakan, satu bidang yang tidak bisa hanya dikonsepsikan adalah bidang pengelolaan proyek. Ya. Jadi kita mungkin secara akademis sudah luar biasa, tapi coba di lapangan deh, bisa nggak gitu. Mohon maaf ya, itu pengalaman saya. Baik, saudara sekalian. Jadi profil risiko itu secara umum, ya yang jelas kalau dia memberikan impact besar, kita sebut sebagai high risk, ini secara theoretical ya. Misalnya yang high risk itu adalah over budget, itu high risk. Makanya pengendaliannya juga akan lebih fokus bagaimana kita mengendalikan risiko project yang high risk, yang dikategorikan sebagai high risk. Kalau medium risk oke. Jadi impact-nya itu masih di dalam kemampuan kita. Jadi kalau kita bicara risiko, impact ini sebetulnya menjadi sesuatu yang memberikan klasifikasi atau kategorisasi atas apakah risiko itu high risk, medium risk, atau low risk. Sehingga nanti kita akan punya strategi dalam mengendalikan risiko-risiko ini. Jadi kalau misalnya kita bicara hal-hal yang terkait dengan quality daripada hasil project ya, atau sebagian daripada hasil project, ya ini termasuk pada medium risk. Tapi kalau kita bicara anggaran, itu sudah pasti high risk deh, karena itu kan darah daripada project. Nah kalau low risk misalnya apa nih? Ya hal-hal yang masih kita bisa tangani dengan anggaran yang kita miliki gitu. Yaitu tadi yang namanya contingency cost tadi. Misalnya gini, kalau kita membangun ada project membangun solusi daripada solusi yang berbasis pada teknologi, di mana dibutuhkan misalnya 20 server, ya, nah ini mungkin kalau satu server hilang dia medium risk gitu. Tapi kalau kabel untuk server itu terbakar ya atau putus itu low risk gitu. Nah jadi bagaimana kita memetakan kejadian-kejadian yang akan memberikan impact ini akan membawa kita kepada kategorisasi dalam project. Di dalam project itu ada namanya risiko-risiko yang harus kita perhatikan setiap saat. Namanya biasanya disebut top 10 risk gitu. Apa nih top 10 risknya? Jadi ada risiko 1 sampai dengan 10. Ini yang menjadi fokus day to day daripada seorang project manager. Misalnya delay pekerjaan, over budget, scope, ya itu termasuk pada top 10 risk daripada project. Kemudian ketersediaan sumber daya, ya itu termasuk daripada top 10 risk. Jadi kita bisa identifikasi top 10 risk itu per domain daripada proses yang tadi ya, dari mulai scope sampai dengan procurement. Baik, di dalam prakteknya secara best practice atau menggunakan madhab PMBOK dalam hal ini, maka identifikasi risiko itu akan terpetakan kepada tadi, yaitu risiko-risiko yang punya profil high, medium, ataupun low, dengan implikasi dampak yang ditimbulkannya. Ini yang tentunya dapat memberikan arahan pada strategi penanganan daripada risiko tadi. Jadi melaksanakan project risk management dalam mencapai hasil suatu proyek itu sesuatu yang sangat dinamis, sesuatu yang sangat dilaksanakan dengan kesadaran,
tidak hanya oleh project manager, tapi oleh semua tim yang mendukung tercapainya deliverable final daripada suatu project. Jadi langkah dan kegiatan dalam project itu pada dasarnya adalah mitigation risk gitu. Saya ulangi lagi bahwa langkah di dalam kegiatan project secara esensial itu adalah risk mitigation activity, ya. Jadi risk mitigation activity. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita bisa mengidentifikasi risiko. Kalau saya bukan seorang ahli konstruksi, bagaimana saya bisa tahu risiko di dalam project konstruksi? Caranya begini, adalah bagaimana kita untuk bisa berkomunikasi dengan yang namanya subject matter expert. Karena ini adalah orang pengalaman gitu. Subject matter expert. Nah, dia akan menjadi sumber utama atau narasumber kita untuk memberikan masukan pada saat kita membangun daripada risk register itu. Ya. Jadi Anda kalau sebagai seorang project manager dengan latar belakang atau bidang yang beda dengan project jalankan tidak masalah. Yang penting Anda bisa berkomunikasi dengan para ahli di bidangnya gitu. Jadi logika manajemen project itu bisa digunakan di segala macam project. Demikian juga dengan logika daripada risk management project. Mau Anda bangun pesawat terbang baru atau bangun bendungan baru, apartemen, bahkan aplikasi yang baru, itu semuanya menggunakan logika project management yang sama gitu. Dan ini adanya kalau Anda belajar manajemen project standar. Mungkin kelasnya bukan di sini ya, di kelasnya mungkin butuh waktu selama 3 atau 5 hari. Baik, resiko itu bisa dianalisis. Yang ingin dianalisis apa? Biasanya adalah probability-nya, itu kemungkinan dia terjadi. Atau impact-nya. Nah, ini banyak sekali tools yang bisa kita pakai. Yang paling sederhana adalah dengan melaksanakan interviewing kepada mereka yang berada pada domain risiko tertentu. Kemudian bisa juga dengan pendekatan kuantitatif, yaitu decision tree analysis, dan juga mungkin Monte Carlo simulation. Anda harus punya software-nya nih. Jadi biasanya kalau dengan Monte Carlo itu kita bisa diberikan arah hal-hal yang harus kita kendalikan untuk bisa mengurangi kemungkinan timbulnya loss pada saat, katakanlah, kalau itu prosesnya berkaitan dengan pembuatan solusi atau yang berhubungan dengan service begitu ya. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan terkait dengan penentuan apakah itu high risk, medium risk, low risk adalah tingkat probability-nya, yaitu berarti pengalaman dalam project gitu. Jadi kalau Anda mengerjakan project yang sama, misalnya 6 bulan yang lalu saya mengerjakan apartemen yang sama ya, artinya mungkin skopnya hampir sama, pastinya Anda punya data-data yang sifatnya adalah empiris gitu ya, data-data empiris untuk bisa memastikan kira-kira risiko-risiko apa sih yang mungkin terjadi pada saat mengerjakan proyek yang sama gitu dari pengalaman Anda di proyek yang sebelumnya. Nah, pemetaan yang berhubungan dengan profil risiko itu bisa dihubungkan dengan menggunakan matrik ya, hubungan antara probability-nya, kemungkinannya dengan impact gitu ya. Jadi kemungkinannya besar ataupun tinggi, ini pengalaman yang akan membawa kita untuk memastikan strategi bagaimana yang harus kita jalankan gitu ya. Jadi misalnya pada tabel ini menunjukkan rentang dari atau severity, biasanya artinya tingkat dampak ya, atau disebut severity level atau impact scale. Nah, itu biasanya untuk satu proyek dan proyek lain bisa beda-beda. Kalau satu proyek yang nilainya cuma 1 miliar,
mungkin kehilangan 100.000 rupiah nggak ada masalah, atau 50.000 rupiah. Tapi kalau proyeknya itu nilainya cuma 100 juta, waduh, itu sangat dapat dirasakan mempengaruhi daripada budget gitu. Sehingga yang namanya impact scale itu atau severity level itu antara satu proyek dengan proyek yang lain juga berbeda. Ya, sifatnya adalah relatif ya. Jadi sifatnya relatif. Demikian juga kita, jadi adalah standar saja ya di risk management. Ya, misalnya untuk probability-nya dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak sering muncul ya kalau di bawah 0,1%. Tapi kalau sudah mulai di atas 1%, dia dianggap kemungkinannya lebih besar. Jadi ini data-data sifatnya adalah empirik. Nah, di dalam pelaksanaan di proyek di lapangan, yang berbicara untuk data-data risiko itu adalah pengalaman gitu. Jadi data-data empiris. Jadi tadi adalah deskripsi kalau kita menggunakan model bagaimana kita menerapkan prosedur risk management dengan didasarkan pada telaah kita pada hal-hal yang empiris dari proyek-proyek sebelumnya. Jadi mari kita lihat, kalau seperti tadi saya sampaikan, bahwa ada 5 tahapan di dalam proyek ya, maka pada setiap tahapan itu akan timbul risiko gitu. Nah, timbulnya sebetulnya pada tahapan-tahapan itu mulai kelihatan berapa sebetulnya tingkat kecenderungan atau probability akan menimbulkan risiko. Misalnya begini, pada tahapan awal Anda tidak menghubungi seorang ahli yang tahu dengan bidang atau output daripada proyek Anda. Nah, ini mulai nih timbul nih probability yang tinggi gitu untuk gagal dalam menghasilkan solusi. Sehingga Anda tidak tahu bagaimana membuat definisi daripada spesifikasi proyek. Atau Anda tidak punya pengalaman sebelumnya, sehingga dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang ada, Anda tidak bisa mengendalikan atau membuat suatu perencanaan yang efektif untuk memaksimumkan penggunaan resource yang ada. Atau bahkan Anda tidak melaksanakan studi kelayakan. Artinya proyek yang Anda jalankan tidak berbasis kepada feasibility study. Apalagi ditambah dengan proyek tadi tidak jelas tujuannya gitu. Jadi secara bisnis nggak jelas. Ya, tidak clear. Pastinya sudah membangun potensi problem. Artinya risiko ini, jadi kalau risiko ini sudah ada, pastinya nilai probabilitasnya sudah makin tinggi. Wah, tinggal terjadi aja gitu. Begitu Anda eksekusi pasti gampang terjadi. Nah, bagaimana atau tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kecenderungan itu atau probability-nya akan turun? Maka laksanakanlah misalnya pada saat di tahapan inisiasi itu Anda berkomunikasi dengan subject matter. Atau Anda ikut mendefinisikan proyek dengan baik, ya, utuh bersama-sama dengan proyek sponsor. Kemudian proyek yang baik itu biasanya datang dari tahapan konsepsi, yaitu melalui feasibility study, baru dia jadi proyek. Tapi kalau tiba-tiba muncul begitu aja, pasti nanti akan banyak permasalahan. Yang timbul adalah permasalahan itu adalah masalah budget. Kedua, aspek teknikal gitu. Nah, ini kan problem. Problem karena apa? Karena Anda nggak kendalikan risikonya. Tapi kalau Anda sebagai PM, ini bukan salah Anda, salah proyek sponsor. Jadi ini yang disebut sebagai dosa-dosa bawaan nih. Dari stadium di mana sebelum dilaksanakan proyek. Nah, pada saat planning, ya bisa juga potensi risiko jadi makin tinggi. Misalnya tidak memiliki namanya risk management plan, ya, atau pekerjaan-pekerjaan atau work breakdown structure juga tidak jelas, tidak mendapat dukungan daripada stakeholder. Kemudian juga
tim Anda itu kurang pengalaman. Ini juga merupakan sumber risiko. Kemudian tidak jelas skill-nya gitu, nggak punya skill yang cocok. Nah, pada saat eksekusi biasanya risiko-risiko yang mudah terjadi adalah karena perubahan atau schedule yang berubah-ubah, tidak ada pengendalian. Kembali juga kepada tim yang tidak skill, tidak punya kualifikasi yang cocok. Kemudian bahan material yang tidak memadai atau memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh pekerjaan dalam proyek. Supplier yang tidak dapat dihandalkan. Harga yang naik ya, sehingga tidak bisa disesuaikan dengan budget. Budget Anda tidak menyesuaikan dengan price increase tadi. Kemudian juga mungkin Anda tim tidak bisa mengendalikan, bukan tim tapi pimpinan proyek tidak bisa mengendalikan anak buahnya, mereka banyak mogok dan sebagainya. Cuaca ya, ini mungkin yang sulit kita kendalikan, misalnya adalah alam ya, ini nggak bisa, sulit banget dikendalikan. Ya pasti tidak, secara teknis kita harus punya mitigasi risikonya. Kemudian juga peraturan-peraturan dari regulator ya. Nah, pada stadium terakhir dalam proyek, risiko yang mungkin timbul yang diakibatkan juga oleh stadium sebelumnya, jadi ini bisa juga risiko bawaan atau disebut propagated risk ya, jadi dia merupakan propagated risk, yaitu project owner atau customer nggak bisa terima hasil Anda gitu, hasil tim Anda. Nah, atau kualitasnya tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi daripada user. Anda mungkin punya permasalahan untuk bayar supplier gitu ya, karena over budget tadi. Ya, jadi kemudian kalau Anda kontraktor, karena Anda terlalu lama ya dalam menyelesaikan pekerjaan atau ada delay, Anda akan kena penalti. Nah, ini juga merupakan risiko-risiko yang melekat pada stadium terakhir. Bagaimana kita mengatasi ini semua, Bapak dan Ibu sekalian? Maka kita harus juga punya strategi. Dari mulai mengidentifikasi risikonya, melihat risiko mana yang punya impact terbesar, sehingga itu menjadi fokus kita dalam mitigasi daripada risiko. Namun demikian, kita juga punya strategi yang didasarkan pada biaya atau anggaran yang kita miliki. Misalnya, kalau kita punya anggaran yang dapat misalnya mengatasi kalau terjadi risiko khususnya pada impact-nya, maka strategi ini dianggap sebagai sesuatu yang acceptable atau accept strategi. Atau kita menghindari sama sekali sumber risikonya. Ya. Atau kita melakukan monitoring terhadap risiko, yaitu dengan cara SOP-SOP yang kita eksekusi selama pelaksanaan kerja, komunikasi yang memadai antara stakeholders di dalam pelaksanaan proyek. Ini adalah suatu usaha untuk juga memitigasi risiko. Atau kalau memang kita sudah tidak mampu, risiko itu bisa kita serahkan ke pihak lain. Jadi maksudnya begini, ada sebagian daripada proyek itu tidak dikerjakan oleh tim kita, tapi kita outsource kepada katakanlah outsourcing company ya, atau kontraktor atau subkon ya bacanya subkon. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, banyak taktik dan strategi yang dapat kita jalankan untuk utamanya adalah bagaimana kita menjaga supaya proyek atau memitigasi risiko proyek itu tidak terjadi. Utamanya kita sudah punya namanya adalah risk management plan. Jadi sebelum kita jalankan proyek, kita harus punya rencana pengelolaan risiko ya. Nah, baru kemudian kita melakukan hal yang berhubungan dengan pengadaan ya, yang disesuaikan dengan standar budget yang dimiliki. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, kita punya contingency cost atau contingency reserve, dan ini dilanjutkan dengan adanya strategi yang seperti saya sampaikan tadi, dan juga adanya asuransi ya,
yaitu melalui ya asuransi di proyek adalah untuk memastikan bahwa kalau kita menghitung bahwa biaya atau impact yang mungkin timbul itu tidak dapat ditangani oleh contingency reserve, maka ini bisa kita kita transfer ke perusahaan asuransi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi untuk bagaimana pendekatan kalau kita bicara contingency cost pastinya adalah difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang high risk ya di dalam project ya. Jadi yang high risk kalau memang itu tidak dapat ditangani dengan anggaran itu atau di cover, maka kita transfer aja atau kita asuransikan gitu ya, kita asuransikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebagian daripada apa yang disampaikan tadi ya, dari apa yang lingkupannya terkait pengolahan daripada risiko dengan berbagai strategi dan taktik secara operasional di dalam proyek. Yang pastinya adalah utamanya daripada risk management project itu adalah mengendalikan risiko, kalaupun risiko itu terjadi adalah dengan biaya kontingensi yang paling rendah. Ya, itu sangat bernuansa teknikal tuh kata-kata kalimat saya yang terakhir. Silakan kalau mau ada pertanyaan, kita masih ada waktu hampir 1 jam ya untuk diskusi ya. Ya, diskusi monggo. Ya, oke Prof. Terima kasih Prof. Atas penjelasannya, atas materinya. Jadi memang resiko itu tidak bisa dihilangkan ya Prof. Tapi bisa dimitigasi untuk dikelola, dikontrol. Oke, jadi di kolom chat sudah ada 4 pertanyaan, Prof. Jadi 29 kayaknya ya. 29 apa nih? Kita langsung masuk ke dalam pertanyaan, sesi tanya jawab. Jadi yang pertama dari Bapak Aswin, jam 7.32 chat. Jadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana pengendalian yang efektif, Prof. Perihal kalau resiko itu penyebabnya bersumber dari eksternal faktor, seperti misal kebijakan dari pemerintah. Oke. Ketika memang resiko itu bersumber dari eksternal faktor, Prof. Jadi dari seperti contohnya kebijakan pemerintah. Seperti apa sih, Prof, pengendaliannya yang efektif? Begitu? Baik, memang itu sangat uncertain dalam hal ini. Tapi biasanya pengalaman kita di waktu lalu, kalau kita balik satu industri ya. Jadi misalnya kalau bank itu akan menghasilkan produk yang baru melalui project tentunya produk tadi ya. Tapi ini kan bank tidak bisa melemparkan produk itu ke publik tanpa adanya izin daripada pemerintah, yaitu OJK misalnya. Nah, jadi kalau OJK misalnya tidak memberikan izin satu, atau itu yang paling buruk, tapi juga bisa proses di OJK ini bisa lama. Ini juga resiko nih, sumber-sumber resiko. Makanya dalam hal ini bagaimana penanganannya? Project manager harus bisa mengantisipasi itu di dalam misalnya yang berhubungan dengan time plan dia gitu. Apa basisnya? Memang untuk risikonya yang bisa menjawab adalah experience gitu ya, karena ini adalah suatu risiko yang adanya di domain lain gitu asalnya. Source of risk adalah di domain lain gitu. Nah, kita akan kena dampak daripada risiko yang berasal dari domain yang menjadi sumber risiko itu, tapi sifatnya adalah eksternal. Nah, mau tidak mau ya hanya pengalaman saja yang bisa menjawab hal ini. Kalau kita misalnya bicara resiko delay daripada proyek karena pemerintah atau regulator lama di dalam mengizinkan mengeluarkan surat izin atau izinnya, nah ini kita harus punya pengalaman gitu sebelumnya. Jadi itu sesuatu yang paling tidak kita bisa reduksi impact-nya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, saya tidak itu impossible that bahwa kita bisa kendalikan sumber risiko yang ada di domain yang di luar gitu, impossible. Tapi yang bisa kita lakukan berdasarkan tadi yang saya sampaikan sebagai sesuatu yang sifatnya empiris adalah kita mereduksi impact-nya, begitu aja ya. Jadi itu jawaban saya. Silakan Pak Anang, soal yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bapak Aswin mungkin bagaimana Pak? Bapak Aswin masih ya? Cukup Mas. Oke. Selanjutnya dari
Ibu Puri nggak ini? Ibu Puri underscore Jip. Ibu Puri atau Bapak Puri ya? Jadi mohon izin bertanya, Prof. Ya, Mitigasi monggo. risiko dilakukan dalam plan suatu proyek. Maaf, Lalu bagaimana? mohon diulang tadi nggak jelas ya. Mohon diulang, Oke, Pak jadi Anang. mitigasi risiko dilakukan dalam planning ini mungkin ya, suatu proyek. Lalu bagaimana caranya jika kita harus menyelesaikan proyek yang fail, baik dari sisi cost, time, dan mutu, dan ruang lingkupnya? Ya, pertama kalau sudah bicara fail, itu pasti indikator utamanya adalah budget gitu. Masih punya budget apa enggak? Kalau masih punya budget, you can proceed, bisa diperbaiki. Tapi setiap proyek itu punya namanya golden time. Ibarat orang kena stroke, jadi dia punya beberapa waktu saja, selang waktu untuk bisa diselamatkan. Tapi kalau punya budget proyek sponsor atau bohir atau investor dalam hal ini mau menambah untuk perbaikan itu, ya bisa diperbaiki. Jadi tidak ada tanpa uang, semuanya uang dalam proyek. Itu jawabannya itu aja ya. Silakan jawaban yang soal yang selanjutnya. Pertanyaan ya, saya ingatnya uji orang aja nih. Ibu Puri, gimana Bu? Ibu atau Bapak ya ini ya? Ya, monggo. Terima kasih, Prof. Kalau Prof, Ibu siapa nih? Ibu Puri, Prof. Oh, Ibu Puri, Puri Prof. ya, tapi tertutup nih wajahnya ya. Mungkin bisa open cam, Bu. Kalau yang apa namanya? Monggo, Bu. Failnya itu sudah dari sisi proyek itu sudah menimbulkan sunk cost gitu ya, karena ini sudah berlarut-larut dan menimbulkan kasus hukum ya. Ini gimana ya kalau kalau udah kasus hukum diaborsi aja proyeknya, Bu. Okay. Diaborsi ya, aborsi. Digugur apa ya kalau bahasa Indonesia, di aborted. Saya akan gambarkan dengan kurva ya. Sebentar nih. Jawabannya pakai kurva aja jadi gampang. Nah, maaf ya, ini saya clear. Sebenarnya yang tadi tuh, yang pertama saya buka itu dengan kurva itu. Jadi kalau ini budgetnya ya, ini waktu nih. Nah, kalau proyeknya ini budget ya, budget. Nah, ini saya tambahin ya, ini time. Nah, tiba-tiba dia belum apa-apa, misalnya baru 3 bulan ya, wah kok sudah naik banget actual cost-nya gitu. Jadi actual cost-nya Anda lihat nih. Ya, tapi apa yang dihasilkan, misalnya gini, actual cost pada proyek ini ya, itu sudah 70%. Tapi yang dihasilkan cuma 30%. Ah, ini dia. Atau mungkin lebih ekstrim lagi. Jadi ini untuk dikembalikan supaya dia normal, ini butuh adanya kucuran anggaran baru. Kalau dia misalnya menggunakan sisa budget yang cuma 30%, apakah mungkin nih yang 70% itu dibayar dengan 30%? Tadi kan saya bilang ada golden time-nya. Kalau ini disadari misalnya pada saat actual cost yang keluar itu baru 40%, ininya misalnya mencapai cuma 20%, monggo masih ada waktu. Tapi kalau dia begitu udah sulit. Hanya Tuhan yang bisa menghasilkan ini. Karena Anda keluar 30-70%, Anda misalnya barunya hasilnya tinggal 30%. Ya kan? Sehingga dalam hal ini sisa pekerjaan itu 70% mau dibayar dengan 30%. Bagaimana ini? Ya, kalau masalah waktu is okay, kita bisa kompresi proyek ini. Yang penting ada cuannya, ada duitnya gitu. Kalau udah bawa cuan bagaimana? Ya nggak bisa, Bu. Ini ada unsur penggelapan. Bisa penggelapan, bisa memang timnya nggak adekuat ya, nggak memadai sehingga dia tuh menyerap duit kok banyak banget gitu. Cuman hasilnya kok cuma 30% gitu ya. Kenapa nih gitu? Saya nggak tahu apakah ini juga sama dengan proyek Hambalang gitu ya. Hambalang kan modelnya begitu. Makanya hakim dan polisi itu jaksa harus belajar project management. Kalau enggak, nah logikanya logika linier aja gitu ya, nggak bisa lah ya. Jadi project management itu adalah
satu skill, keterampilan dan keahlian untuk semua profesi gitu. Mau dia dokter kek, mau dia ahli hukum, jaksa, polisi, harus tahu project management. Karena di sini banyak hal-hal yang bisa diidentifikasi sebagai namanya fraud, kejahatan. Di project itu banyak kejahatan ya. Ya, itu aja ya, Ibu, jawaban saya. Ya, monggo Pak Anang, pertanyaan yang lain. Prinsipnya cost itu jadi high risk ya, Prof. Kenapa? Cost, biaya itu menjadi high risk ya. Iyalah, tapi kalau cost itu bisa dipresentasikan dengan hasil, misalnya kalau saya bangun apartemen, 1 lantai 1 miliar, nah saya ngeluarin 2 miliar, is okay. Satu dengan syarat saya dapat 2 lantai. Atau kalau saya dapat 2 lantai 2,1 miliar, is okay lah, misalnya toleransi gitu. Tapi kalau 1 lantai 3 miliar, wah kemana tuh 2 miliar? Nah, itu fraud bisa ada di situ. Keterlaluan itu fraudnya. Langsung borgol kalau begitu. Ya, itu pertanyaan tadi kan Ibu bilang ada hubungannya dengan hukum, nah, langsung borgol. Ya, jadi memang pertanyaan dari Bu Puri ini kan ada dari sisi cost gitu ya. Kalau dari sisi waktu atau kualitas atau ruang lingkup masih bisa ini, Bu. Bisa kita. Pokoknya begitu Anda punya uang, maaf ya, di proyek itu yang penting duit. You still have money or not? Waktu bisa kita, maaf ya, di alam raya ini yang paling sulit dikendalikan itu waktu, nggak bisa dikendalikan. Tapi dengan pendekatan kalau Anda masuk nanti di kelas project management, itu waktu bisa kita hentikan, bukan main. Mungkin Anda pernah nonton film Matrix. Matrix ya namanya ya? Apa? Matrix ya Pak? Matrix ya. Matrix. Itu kan waktu bisa dihentikan. Nah kita punya teknik nanti dalam project management untuk menghentikan waktu. Nah kalau mau tahu itu nanti belajar di kelasnya Pak Anang tuh. Jadi kita bisa frozen ya. Ibu siapa tadi? Ibu Luri ya? Wah mantap nih Bu Luri. Tapi belum kenal Ibu nih saya. Makasih Prof. Ya sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Bisa hubungi saya kalau kurang jelas nanti nextnya bisa diperdalam di kelas project management atau risk management, Prof. Iya, menarik nih project management. Maaf deh ya. Lanjut. Lanjut Bu Puri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Rahardian Purba. Jadi apa saja yang menjadi ruang lingkup penilaian resiko dalam suatu manajemen risk project? Dan bagaimana cara mengelompokkan risiko yang berhasil diidentifikasi untuk dapat segera ditindaklanjuti? Nah, tadi kan sudah bilang, ada domain-domain yang kalau dalam project management namanya knowledge area. Dari mulai namanya scope, cost, kemudian time, kemudian quality, procurement, communication, human resource, stakeholder management, itu semuanya domain-domain yang kita bisa melakukan clustering daripada sejumlah risiko pada knowledge area atau domain itu. Maka nanti pengolahan risikonya secara administratif kita dasarkan pada cluster tadi. Nah kemudian di dalam prakteknya di project, maka si PM ini akan memimpin timnya untuk mengendalikan risiko secara agregat gitu. Ya, secara agregat tetap sesuai dengan draft atau senario fase yang sedang dijalani gitu. Apakah dalam tahap inisiasi, apakah dalam tahapan planning, ya, apakah dalam itu semuanya pasti mengendaki senario risk management yang spesifik. Itu aja jawabannya ya. Silakan Pak Anang kalau ada pertanyaan lain. Pak Ardian. Oke ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, monggo. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, ya Pak Ardian ya. Ardian. Oke. Ya, Bapak mirip dosen saya nih dulu masih saya S1 ya, Pak Ardian. Tapi dia kolonel ya. Jadi kalau jadi mahasiswa tentara tuh saya ditunjukin pistol kalau berisik di kelas ya. Diam nggak kan begitu. Kalau nggak penghapus dilempar gitu ya. Soal jangan pelor aja dilempar. Oke, Prof, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi dari Bapak Sunu ya, dari monggo. Pak Sunu Kiswandono. Jadi kapan sebuah proyek dinyatakan efektif dan efisien? Baik. Kalau proyek efektif, mau dijawab nih? Belum.
Kapan sebuah proyek dinyatakan efektif dan efisien pengelolaannya dan sesuai dengan yang diharapkan? Apakah karena resiko-resiko yang Pasti teridentifikasi bisa dong. dikendalikan saja? Pasti. Atau karena kita juga sisihkan kontingensi cost untuk mitigasi resikonya? Nanti. Jadi dikatakan efektif kalau Anda, pekerjaan Anda itu dapat dicapai dengan metode dan proses yang dijalankan oleh tim, maka efektif. Efektif itu artinya bahwa budget yang dialokasikan pada beban kerja, nanti secara teknis namanya di WBS ya, atau Work Breakdown Structure, itu sesuai. Jadi kalau saya mengalokasikan misalnya 300 juta untuk memasang tiang pancang, sejumlah 6 tiang pancang, dan itu tercapai dengan 300 juta, itu efektif. Tapi akan lebih bagus lagi, ternyata untuk 6 tiang pancang itu hanya mengeluarkan 250 juta. Maka ini adalah indikator bahwa saya menjalankan proyek saya dengan efisien dan mencapai targetnya secara efisien. Itu jawabannya Pak Anang ya. Oke, begitu Pak Sono. Terima kasih Pak Anang dan Pak Uji. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama Sono. Pak Sono. Oke, kita lanjut ke ya Pak Widi nih Prof. Pak Widi, bertanya Prof. Ya betul. Apakah ada positif risk Prof pada project management? Ada lah. Kalau misalnya tiba-tiba proyeknya nggak harus begini. Saya pernah ngalamin ya, ini pengalaman saya. Positif risk ya Prof? Iya ya. Positif risk. Yes. Jadi begini. Pada zaman lengsernya Pak Harto, saya sebagai Pimpro nih. Pimpro untuk bikin pabrik mobil. Mungkin pernah dengar yang umurnya di atas 50 pasti pernah dengar proyek mobil bakri motor gitu. Tetapi begitu proyeknya jalan, tiba-tiba situasi makro Indonesia kan kacau tuh. Dolar dari 4.000 ya kalau nggak salah, 2.000 tuh jadi 16.000 loh. Sehingga harga mobil itu udah nggak visible lagi untuk dijual ke pasar. Nah, situasi ini kan nggak mungkin kita lanjutkan proyek ini gitu ya. Nah, kita rubah, kita lihat ada sesuatu yang disebut sebagai positive risk dari situasi yang negatif tadi. Nah, kita gunakan infrastruktur yang sudah kita bangun itu, kita jadikan penopang atau infrastruktur pendukung menjalankan bisnis yang baru, namanya third party logistik. Pernah tahu ya Bapak dan Ibu ya, third party logistik. Jadi kita menjadi tempat penampungan gudangnya itu untuk barang-barang dari industri yang ada waktu itu di MM2000. Jadi pabrik-pabrik di sana tuh datang kita yang distribusiin tuh ke klien-klien mereka. Jadi itulah satu contoh untuk mengubah negatif risk itu menjadi positif risk. Bapak dan Ibu juga punya negatif risk. Apalagi yang sekarang bekerja itu ada kemungkinan, maaf ini sebagai tidak terjadi, Anda akan dipecat oleh perusahaan Anda kapan aja gitu. Itu negatif risk. Nah, terus bagaimana nih kita rubah menjadi positive risk? Ya silakan. Anda misalnya saat ini sudah siap-siap menjadi konsultan atau buka toko, ya. Tapi kalau pandemi agak berat ya buka toko. Tapi jadi konsultan apa? Project management. Caranya bagaimana? Belajar project management, dapat sertifikasinya. Itu merubah negative risk menjadi positive risk. Itu aja ya Pak Anang ya jawabannya. Ya, terima kasih ya tadi Bapak. Ya. Pak Widi. Pak Widi. Okay. Oh tadi Pak Widi. Pak Widi. Oh biasanya Pak Widi ngomongnya Menteri Luar Negeri nih Pak Widi. Baik Pak Widi ya. Itu pertanyaan filosofis. Prof, kalau boleh. Monggo Pak Widi. Ya Pak Widi, monggo. Ya, sedikit Prof. Tadi katanya seperti yang contoh Profesor tadi, artinya secara project itu kan sebetulnya sudah berhenti ya, dia aborted project bikin. Mungkin saya begini, ini saya agak sedikit ambivalen menyampaikannya. Mungkin kita sebut sebagai inisiatif bisnis gitu Pak Widi ya. Kita sebut sebagai inisiatif bisnis. Iya. Ya betul. Jadi proyeknya udah berhenti, jadi udah selesai. Kita ganti sebagai opportunity yang baru gitu. Iya betul, dengan menggunakan
hasil daripada proyek lama gitu Pak. Hasil yang ada. Ya, iya, betul. Di dalam bisnis gitu, selalu Prof. kita harus ada exit plan, Pak Widi, ada exit plan-nya gitu kan. Nah, ini memang iya, baik. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lain, Pak Anang. Makasih Pak Widi. Ya, sama-sama Pak Widi, monggo. Oke, dari Pak Toto Martin ya. Jika kondisi di dalam kontrak kerja tidak imbang, Prof, antara pemberi kerja dan pelaksana kerja, misalnya misalnya pelaksana kerja ini waktunya terlambat, mereka didenda. Tapi kalau pemberi kerja terlambat, mungkin kondisinya tidak. Ini bagaimana strategi mitigasinya, Prof? Nah, baik. Bagus sekali pertanyaan ini. Ini yang saya sudah dapatkan. Ini masih belum apa-apa nih. Yang lebih berat lagi kalau kita salah memahami daripada KAK. Sehingga skop yang kita pahami beda lagi tuh. Ya Allah. Itu bisa, kita bisa, maaf nih, jual kolor tuh lama-lama. Untuk mendanai proyek gitu. Nah, terakhir kalau nggak bisa jual kolor, kita kabur biasanya ya, kontraktor kabur. Itu kenyataan nih, karena saya memang main di macam-macam lah istilahnya di proyek itu. Saya ngerobok dari bawah, semuanya saya ikutin. Nah, bagaimana untuk memitigasi risiko ini? Firstly, you must understand the scope of the job. Ya, kemudian create an accountable contract. Jadi buat satu kontrak yang ada pertanggungjawabannya dengan jelas antara Bohir dengan Anda gitu Pak. Ya, kalau enggak Anda akan dipermainkan gitu. Kemudian atur di dalam pasal-pasal kontrak itu bagaimana memastikan bahwa hak-hak kita sebagai pelaksana itu dapat dipenuhi. Tetapi dengan mitigasi risiko, yaitu menghindari mereka mengelak terhadap komitmen mereka gitu. Caranya bagaimana? Ya itu akan dilihat ditujukan pada hubungan antara scope atau deliverable proyek kita dengan termin pembayaran gitu aja Pak. Ya Pak ya. Detailnya nanti Bapak bisa kontak saya. Siap Pak. Ya karena di sini kan bisa lama nih ngocehnya kan gitu. Iya Pak, tapi kadang-kadang yang namanya customer itu kan bargainingnya tinggi Pak. Iya, betul. Bapak harus pinter-pinter komunikasi, Pak. Gitu, ya. Saya kalau dulu biasanya tuh kan PM itu ya dikejar sama Bohir. Kalau saya enggak, saya ngejar mereka, Pak. Saya biasanya adalah orang yang terakhir terjunkan ke lapangan. Mohon maaf ya dengan segala hormat, bukan saya bagus ya, sok bagus gitu. Saya biasanya orang yang diterjunkan ke lapangan kalau udah ada problem tuh, udah problem berat, udah nggak mampu, saya baru turun gitu. Apalagi kalau uang budgetnya udah nggak ada. Udah mau habis darahnya, saya turun. Karena udah nggak ada lagi yang bisa ngadepin, nah baru saya deh. Nah kalau saya udah begitu, saya udah nggak lagi pakai strategi menunggu. Saya akan sangat proaktif untuk membela kepentingan perusahaan saya. Saya kira Pak Toto bisa nangkep maksud saya ya. Iya Pak. Ada spesial tadi Pak Toto, jadi boleh bisa jawab nanti. Kenapa Pak Toto? Atau bisa dilanjutkan. Oke, bisa dilanjutkan mungkin nanti bisa dengan kelas risk management atau project management. Monggo nanti ya. Tadi kalau sampai Profesor Fauzi turun terakhir ahlinya ahli berarti Prof. Saya ahli juga enggak, cu. Ya paling enggak kita punya pendekatan yang beda ya gitu ya. Karena kita kan bawa misi nih. Yang penting turun terakhir enggak sampai jual kolor, Prof. Iya enggak. Tapi saya itu dulu belum certified, Pak. Saya buka aja nih ya. Saya dulu seorang project manager yang tidak certified. Jadi saya banyak melakukan hal-hal yang gitu ya, Prof. Nah, ketika saya belum certified, saya buka aja ya. Saya melaksanakan hal yang jahiliyah, Pak, dulu. Jadi saya nggak perlu sampaikan di sini ya. Karena nanti banyak pejabat negara bisa ditangkap tuh gara-gara omongan saya. Jadi banyak-banyak hal-hal yang jahiliyah yang saya laksanakan, tapi itu saya laksanakan dengan atasan saya gitu. Dalam proyek. Nah, begitu saya certified, saya nggak bisa lagi gitu. Saya seperti orang pergi haji. Kalau udah pergi haji, saya nggak mungkin lagi dong saya main ke Mangga Besar tiap malam gitu ya. Saya diajak Pak Anang ke Valentino begitu ya. Ikut konten Pak ya? Iya. Ikut konten ke Pak Anang ya Pak? Iya. Atau ke daerah mana kalau di Surabaya tuh Pak Anang? Sudah tutup, Prof. Ya, daerah mana? Sudah tutup, Prof. Sudah tutup ya. Monggo dibuka lagi ya. Jadi dalam hal ini saudara-saudara, sertifikat itu artinya kita harus punya code of conduct gitu ya, code of conduct. Tapi bisnis kadang-kadang kita juga kalah dengan itu di dalam proyek.
Ya, jadi project activities is very tantalizing. Nah, sekarang kalau Bapak mau tahu project manager yang bagus-bagus, coba lihat nanti di Megastructure, Pak, di National Geographic. Wah, mereka banyak tuh, wah jagoan-jagoan kelas dunia tuh project manajernya. Jadi mereka tuh punya, karena maaf ya dengan segala hormat, menjadi project manager itu dilahirkan sebetulnya. Tapi karena nggak mungkin lah, saat ini dibutuhkan 1,2 juta project manager di Asia Pasifik, Pak. Apa harus dilahirkan dari seorang ibu semua, berapa ibu? Nggak mungkin lah. Makanya kita belajar pendekatan, meskipun kita bukan dilahirkan untuk jadi project manager gitu ya. Karena ciri utama seorang project manager itu tidak hanya dia orangnya rasional, tapi juga dia komunikatif orangnya. Itu karena pekerjaan dia itu 90% berhubungan dengan komunikasi, saudara-saudara. Kita mungkin dilahirkan sebagai orang yang diam, ya, introvert, tapi kita analytical. Itu kan berarti kita nggak bagus, kita bagus sebagai thinkers, tapi bukan sebagai leader. Karena project manager itu adalah leader dia. Jadi kalau kita mimpin orang mungkin nggak ada yang ngikutin, karena kita ya begitu deh ya. Nah, kita butuh orang yang motivating, yang leadership, yang punya komunikasi yang bagus, itu project manager. Nah, kita apa nih kalau kita tahu technical aja? Kita sebagai technical solution yang membantu project manager gitu. Mau jadi project manager, ikut kelas project management yang akan diselenggarakan oleh Pak Anang, begitu ya. Menjadi promosi nih. Oke, lanjut Prof. Pertanyaan yang berikutnya. Ya. Apakah ada ciri-cirinya suatu kontrol atau mitigasi akan mengurangi probability atau akan mengurangi dampak? Atau adakah suatu kontrol atau mitigasi dapat mengurangi kedua-duanya, baik dampak maupun probabilitas? Jika ada, mungkin bisa diberikan contoh, Prof. Baik, pertanyaannya filosofis banget ya. Itu kalau di dalam risk management harus bicara dengan variabel gitu ya. Jadi variabel. Cuma saya nggak akan bicarakan di forum ini karena waktunya juga ya. Okay. Tapi kalau misalnya kita bicara kegiatan risk mitigasi yang berdampak pada probability ya, dan juga pada berimplikasi bukan berdampak pada probability munculnya suatu risiko ya, dan juga kontingensi cost akibat munculnya risiko. Jadi begini, ini dua hal yang berbeda. Yang satu berorientasi sebelum kejadian, yang satu juga berorientasi pada pasca kejadian. Sebelum kejadian kita melaksanakan risk mitigation gitu. Ya. Jadi misalnya kalau kita bicara bagaimana nih kita untuk mencegah timbulnya delay atau memitigasi risiko delay. Misalnya kita mengatakan, kita sering rapat, sering komunikasi dengan tim, membuat report, meeting, begitu ya. Ini adalah untuk mengkoordinasikan tim gitu. Oke? Nah, diharapkan itu bisa memitigasi risiko delay. Menambah kompetensi daripada tim, menggunakan teknologi yang lebih efektif. Nah, itu adalah mitigasi delay. Tapi kalau terjadi juga delay, tentunya harus ada pendekatan kontingensinya agar delay itu tidak berdampak terlalu besar gitu. Misalnya kalau kita kontraktor, dapat saja delay itu begitu lama sehingga kita kena penalti dan itu akan menggerogoti daripada margin profit kita. Terus apa dong cara bagaimana? Nah, artinya begini, kita menerapkan risk mitigation itu paling tidak yang diharapkan kalau risk mitigation itu gagal, maka dampaknya sekecil mungkin gitu ya. Dampaknya sekecil mungkin dengan prosedur backup. Misalnya kita mitigasinya adalah kalau untuk tetap pada tadi delay, kita punya backup. Backup apa? Sumber daya. Jadi begitu misalnya udah mau kelihatan pekerjaan-pekerjaan yang kritis dalam proyek kita itu akan delay, nah kita tambahin tuh backup. Wah, kita masukin tuh tenaga tambahan supaya jangan sampai delay terlalu lama. Itu jawabannya. Ya, itu saja ya. Kalau mau tahu jelasnya nanti harus pakai kurva, adanya di kelas project management. Ya. Ini misalnya kan gini Pak, kadang-kadang pada saat kita sudah menentukan kontrol, kita sudah menentukan mitigasi, kan kita lihat ke arah estimasi nilai risikonya nih Pak. Ini apakah mengurangi kemungkinan? Estimasi nilai apanya nih? Impact. Impact-nya ya, Pak Toto ya. Betul. Nah, kalau saya kadang-kadang pedomannya gini Pak, kalau dia seperti vitamin, itu berarti dia mengurangi kemungkinan Pak. Tapi kalau dia seperti obat,
maka dia berarti mengurangi dampak. Kita biasanya ramai di situ, Pak. Ini mengurangi kemungkinan. Oh, ini mengurangi dampak enggak ya biasanya gitu. Biasanya kan gitu, Pak. Yes. Tapi kita melihatnya pada dua situasi yang berbeda. Jadi kalau tadi Bapak bilang, saya gampang aja sih sebetulnya kalau mau memberikan solusi bisa di dua situasi ya. Situasi pertama kan kita pengendalian, ya. Situasi yang satu lagi adalah pengendalian yang gagal gitu, sehingga timbul kontingensi gitu Pak. Misalnya begini tadi saya bilang, di dalam pelaksanaan pekerjaan harus pakai gambar juga nih, maaf saya gambar aja deh gitu ya. Nah kita pakai gambar. Nah, ini saya hapus ya. Jadi katakanlah kita gambarkan dengan proses ya. Jadi ini ada proses di project. Nah ini proses. Terus gitu prosesnya di project. Nah nanti di sini akan keluar deliverable atau output. Tapi harapannya adalah di T sama dengan 1 gitu ya ceritanya proses. Nah, selama perjalanan ini kita menyiapkan, karena proses ini kan dia butuh resource. Ada resource gitu. Nah, di sini ini kita punya backup resource, Bapak dan Ibu, punya backup resource. Jadi ketika kita udah siap nih dengan backup ini gitu. Ya. Ini kan mitigasi, Pak. Ini berlaku mitigasi. Mitigation risk, supaya jangan delay. Maunya kan begitu, supaya jangan delay, sehingga tidak menjadi kita akan masuk kepada penyelesaian di T sama dengan 2, T2 gitu. Karena kita tidak mau ini terjadi gitu Pak, yang ini. Tapi ternyata control risk ini tidak efektif lah, tidak terlalu efektif. Sehingga mau tidak mau project jadi drag dia sampai ke T2. Kenapa? Karena kita tahu ini masalahnya dari sumber daya gitu Pak. Ya. Nah, terus kita gunakan ini untuk mengatasi situasi ini gitu. Nah, karena kita udah ada persiapan, maka dalam hal ini cost yang tadinya misalnya menjadi cost itu menjadi cost T2 itu ya harapannya, tapi bisa kita kita perkecil. Ya, misalnya menjadi cost T1 gitu ya. Kenapa demikian? Karena ya kita sudah punya resource yang sudah terlatih, sudah siap gitu Pak. Sehingga delay yang akseleratif ini akan bisa terkurangi. Nah ini dia Pak. Jadi dua domain yang berbeda. Satu ini adalah alam mitigasi, mitigation domain. Yang ini adalah kontingensi gitu. Nah jadi itu jawabannya ya. Jadi perlu diilustrasikan dengan proses gitu. Kita kan punya ini dia sebagai mitigation risk-nya gitu. Ini risikonya gitu. Dia akan ini dia. Tapi ini nggak efektif ternyata nih. Kan mau nggak mau geser juga. Tapi kita udah punya resource ini yang selanjutnya akan menarik supaya tidak terlalu lama delay-nya tadi. Sehingga kontingensi plan cost-nya ini, kontingensi cost-nya itu akan jadi lebih kecil. Itu kenyataannya seperti itu ya kalau di lapangan. Ya, dengan menyiapkan sumber daya memang sudah siap untuk memperbaiki suasana gitu. Dia sebagai mitigation risk, tapi tiba-tiba kok situasinya jadi lain gitu. Nah, dia berperan sebagai sesuatu yang mereduksi biaya kontingensi. Baik, Pak Toto ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti terkait detailingnya agar pertanyaan yang lain tetap bisa terabsorb, Prof. Nanti mungkin kalau Pak Toto, kita butuh kelas sendiri, Pak Toto, nanti kita bisa next di. Kalau Pak Toto di lapangan ya, apa di project ya Pak Toto ya? Saya kebetulan di manajemen representatif, Pak. Oh. Jadi kalau ada proyek-proyek itu kita identifikasi risikonya bareng-bareng itu Pak ya sebagai bagus Pak Toto. Kemudian nanti dari situ, makanya nanti ramainya tuh tadi di situ Pak. Pada saat kita sudah
identifikasi kan kita nilai itu. Iya. Nah, ini mengurangi dampak atau mengurangi probabilitas kan gitu. Kemungkinan. Nah, itu biasanya kita ramai di situ. Iya, yang jelas saja kalau kita memang karena di domain ini kan jadi gini, ini kan resiko kalau di domain ini ya. Resiko di sini ini harus dikendalikan kan oleh kontrol. Iya. Di kontrolnya. Kalau di sini dampaknya direduksi oleh tadi resource yang memang kita bisa aplikasikan untuk menarik delay tadi menjadi lebih pendek itu Pak ya. Jadi yang penting perspektif yang definitif dulu gitu Pak. Jadi kita nggak ambigu gitu ya, artinya tidak bingung. Jadi supaya lebih jelas demarcation line-nya antara mitigation proses dan contingency proses. Ya Pak ya? Oke, paham saya Pak. Jelas Pak ya? Jelas. Kalau paham saya dapat pahala nih, bisa membuat Bapak paham. Cuma ini dari pandangan berbeda aja Pak. Saya rasa sih hampir sama kalau saya lihat Pak. Kalau contingency itu saya lihat kok ke arah dampak ya, karena Bapak menyatakan bahwa itu masalahnya sudah timbul. Tapi kalau yang dimitigasi ini akan mengurangi kemungkinan. Iya, memang betul, mengurangi kemungkinan, Pak. Jadi saya rasa bersama cuma dari sudut pandang yang berbeda dalam hal proses memberikan sudut pandangnya aja. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Monggo. Ya, silakan. Oke, Pak. Jadi pertanyaan berikutnya, Prof. Kadang kita terkondisi harus mengidentifikasi suatu proyek dalam waktu yang singkat, itu harus go atau tidak, begitu. Terus bagaimana caranya? Apakah berlaku hukum Pareto? Artinya kita berkonsentrasi terhadap core prosesnya terlebih dahulu. Jadi kan pada saat kita dapat suatu proyek itu Pak, kita kan di MR ini kadang-kadang diputuskan dalam waktu yang singkat. Harus singkat nih Pak. Kadang-kadang proyek itu proyek baru nih, kita masih belum tahu secara detail jalan atau tidak begitu ya. Dan kita dituntut go or no go-nya nanti dalam hal situasi seperti ini, karena peta risiko kan kita yang ngajikan nanti Pak, gitu Pak ya. Iya. Apakah Pak kalau di dalam hukum umum itu kan ada hukum Pareto Pak. Hukum Pareto itu biasanya kan, mohon maaf, 100% dari populitas itu biasanya tergantung dari 20% kan. 20%, iya. Nah, apakah di dalam proyek ini juga berlaku, sehingga pada saat kami mencoba membuat suatu identifikasi proyek, maka kita akan dilihat ini core prosesnya apa nih? Biasanya potensi terjadinya risiko yang tinggi itu di situ. Apakah ada hal seperti itu Pak selama Bapak lebih dari 30 tahun dalam hal berkecimpung di risk? Itu kan tergantung domain industri di mana kita berada gitu. Jadi pertanyaan Bapak itu berkorelasi kuat terhadap pemahaman dan identifikasi risiko yang sering muncul di domain itu gitu. Jadi data-data empiris gitu. Ya Pak ya. Dan data-data empiris ini kita dapatkan berdasarkan pada pengalaman. Tapi kan kadang-kadang kita tidak punya data empiris, Pak. Nah, Bapak punya data empirisnya? Kadang-kadang tidak punya. Nah, kalau tidak punya, caranya begini. Anda melakukan pendekatan secara induktif gitu, Pak. Dengan melihat pada referensi-referensi yang kita bisa dapatkan di publik, bisa juga seperti itu. Atau kalau tadi Bapak menggunakan konsep Pareto ya dalam hal ini, itu bisa juga digunakan, tapi tidak bisa menjadi dominant point yang akan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan proyek itu go atau no go gitu Pak. Ya Pak ya. Jadi kita harus membuat suatu kalkulasi kuantitatif terhadap itu, tapi melalui suatu konversi yang kualitatif secara jadi ada konversi dari suatu yang kualitatif kita petakan ya, atau kita konversi menjadi suatu yang kuantitatif. Dalam mengambil keputusan biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat risk embedded itu keputusannya biasanya sifatnya kuantitatif. Jadi leading point untuk mengambil keputusan sifatnya kuantitatif gitu ya Pak. Jadi kita bisa misalnya membangun spektrum atau ruang risiko bermacam-macam ya. Kalau saya investor ya macam-macam nanti. Apakah yang berhubungan dengan country risk-nya, political situation, sampai ke hal-hal detail
yang berhubungan dengan proyek tadi gitu Pak. Nah itu kita identifikasi risikonya, kemudian kita hitung probability-nya dan impact-nya. Jadi kalau Anda secara agregat mengatakan 80-20, itu masih terlalu terlalu high level dalam mengambil. Kalau mau detail ya kita jembreng deh di suatu spreadsheet, baru kita hitung-hitung gitu. Baik ya Pak ya, itu aja ya Pak. Nah silakan lanjutannya Pak Anang. Oke, gitu ya Pak Toto. Ya, monggo silakan Pak. Oke. Jadi dari Pak Muhti, pertanyaan berikutnya, Prof. Ya. Jadi dalam hal ada dispute pada fase pelaksanaan konstruksi, misalnya akibat adanya pemahaman RKS yang kurang detail, dan itu ditemui pada fase pelaksanaan konstruksi, bukan pada fase perencanaan. Iya. Efeknya ada penambahan kos yang menjadi perdebatan. Iya. Di mana dari sisi owner menganggap itu adalah tanggung jawab pelaksana, namun dari pelaksana menganggap itu adalah penambahan pekerjaan baru yang harus ada biaya baru. Nah, ini risiko. Penyelesaiannya bagaimana, Prof? Sehingga proyek mesti terus berlanjut atau harus selesai nih? Gitu. Oh jangan, maksudnya begini. Sekarang kita lihat telaah. Ini katanya dengan skop gitu ya, Prof ya? Iya, skopnya. Tapi itu kan biasanya yang disebut absurdities ya. Pada skop itu biasanya dimitigasi ya risikonya tadi dengan adanya pasal-pasal yang menjelaskan. Jadi kalau timbul misalnya penambahan lingkup pekerjaan itu sampai berapa persen, baru dia akan excise terhadap misalnya adendum ya dalam kontrak. Jadi ini semuanya dimulai dari pemahaman kita pada saat terhadap lingkup pekerjaan dan memetakannya pada kontrak gitu. Jadi kalau salah pemetaan dalam kontrak pasti akan dispute, pasti gitu. Ya, jadi pasti akan timbul dispute kalau di awal tidak ada komunikasi antara bohir dengan kontraktor dengan jelas. Ya, dalam hal ini itu case-nya seperti itu. Jadi kalau dari terjadi dispute begitu, lihat lagi kepada kontrak. Kalau nggak mau juga selesai, bawalah ke Bani. Atau mau dibawa kemana? Monggo aja, tergantung kontrak itu menyatakan apa kalau terjadi dispute. Mau ke pengadilan juga boleh gitu. Ya, jadi jelas gitu aja ya. Jadi kontrak adalah mekanisme untuk memitigasi risiko ya, dan juga menetralisir kemungkinan timbulnya defect gitu. Jadi diantisipasi. Itu harus dijelaskan. Pada saat kita membuat kontrak pasti ada draftnya. Nah sebelum diteken draft itu ya harus dijelas kedua belah pihak gitu. Kalau enggak ya begini kejadiannya gitu Pak. Ya Pak ya. Prof, izin Prof, Mukti ini Prof. Ya, jadi, Pak Mukti ya. Iya, betul. Oh, monggo Pak Mukti. Ya, kondisinya mungkin kalau praktisi saya itu berlaku sebagai bohir ya, Prof. Ada kaitan dengan konteks kejadian tersebut dan ternyata efeknya adalah proyek itu ya terhenti misalnya seperti itu atau terbengkalai lah. Nah, otomatis dari sisi bohir kan itu nggak ingin terjadi, Prof. Betul. Karena dari sisi pemanfaatan dan lain-lain kan kita harus dituntut untuk menyelesaikan. Nah, agar tidak sampai berhenti, sedangkan kontrak ini kan udah jalan ya, Prof ya, betul. Kan seperti itu. Itu solusi. Kalau ke pengadilan itu kan solusi terakhir ya, Prof. Berat, iya. Nah, kalau dalam hal yang win-win solusi atau ininya seperti apa ya, Prof? Ini kan udah kejadian, betul. Bukan mitigasi risiko ya. Ini udah satu fase kontingensi loh Pak, ini Pak ya. Sudah jadi masalah Pak ya? Iya, udah jadi masalah nih Bos. Bukan risiko lagi ya? Bukan. Kalau dia risiko, mohon izin Bapak udah bayangkan dari depan. Nah gimana nih Bapak, jangan sampai menjadi problem. Nah itu yang Bapak laksanakan. Ternyata kok sampai kejadian ini. Nah kalau begini Bapak punya contingency plan-nya apa enggak? Ya. Nah kalau Bapak nggak punya contingency plan-nya ya udah deh. Kita pengadilan ya, Pak. Apa namanya? Ke pengadilan berarti gitu ya. Ya mungkin ke Bani dulu atau ke pengadilan, terserah aja. Oke, baik, Prof. Tapi makanya karena konteks materi malam ini adalah mitigasi risiko, ya artinya situasi diharapkan tidak terjadi. Caranya bagaimana? Ya kita kendalikan. Ya ini kan berarti kita ada sesuatu yang alfa ya, sampai kejadian seperti ini gitu. Ini udah jadi problem. Karena kalau risiko terjadi kan problem jadinya. Oke. Nah problem itu gimana nih?
ada dalam rentang solusi dalam kontrak apa enggak? Itu pertanyaan lagi tuh. Kalau kita itu disebutkan dalam kontrak jelas-jelas, berarti kan yang tidak komit adalah bohir gitu. Ya, cuman kalau saya boleh silakan Pak, monggo. Kenapa? Yang jadi permasalahan adalah pemahaman atau kontrak disebutkannya itu juga abu-abu lah seperti itu dia. Anda salah semuanya. Oh, gitu ya. Dari depan udah salah Pak, minta maaf aja saya ngomong lah. Oke, baik Prof. Saya nggak bisa menghayal-hayal nih Pak. Jadi memang kenyataan bukan salah ya. Anda waktu itu alfa begitu aja udah. Oke. Kalau bisnis jangan suka alfa. Mantang-mantang bohirnya itu baik ya. Mendapat proyek gede, ada you mau diperas gitu sebetulnya. Di belakang you mau dipegang. Ada yang begitu-gitu kan. Ada juga manusia yang sifatnya ingin membuat orang lain rugi. Ya. Makanya maaf ya, kalau kita kuat dalam risk management, kita bukan menjadi orang yang curiga, bukan. Tapi kita skeptis gitu. Berarti nggak skeptis? Apa itu? Skeptis ya, betul ya. Jadi bukannya curigaan, tapi ya kita skeptis. Waspada, ya waspada. Waspada. Oke. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, dengan Pak siapa nih? Pak Mukti. Pak Anang, bisa nggak saya dikembaliin ke ini? Ke view full screen, saya pengen tahu wajah teman-teman kita nih. Saya nggak bisa kembali ke exit full screen ya. Ke galeri. Ke galeri ya. Ke galeri. Oh galeri, monggo. Iya nih dia. Saya lupa. Saya galeri ingatnya di handphone galeri. Ya silakan. Oke Prof. Setelah ada lagi yang mau tanya? Oke, setelah Pak Mufti masih ada satu Prof pertanyaan. Jadi, monggo. Oke. Dalam pelaksanaan proyek biasanya terdapat problem di mana pengangkatan nilai sales project antara pihak owner dan kontraktor yang disepakati di awal dalam kontrak atau dalam termin proyek maksudnya gimana ya? Di tengah-tengah terdapat perubahan kesepakatan nilai sales project. Nilai sales project. Apaan tuh nilai sales project? Nilai project ini gimana Pak? Nilai project kali. Iya. Di tengah-tengah ada perubahan begitu, terus kontraknya mau diapain tuh? Iya, ini yang tersepakati di awal dalam kontrak, di tengah-tengah terdapat perubahan kesepakatan yang akan diangkat yang mungkin dikarenakan ada perubahan struktur organisasi dari pihak owner yang sebelumnya berbeda dengan kontrak awal. Buset, ya. Jangan merugikan aja dong, enak aja. Terus? Itu Prof, jadi sebelumnya berbeda, sepakati tidak paham secara keseluruhan kontrak. Cuman gitu aja sih Prof. Monggo Pak. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Pak Aswin mungkin langsung aja, Pak Aswin. Pak Aswin masih join ya? Ada Pak Zudarmi itu, bos kita dari Padang. Assalamualaikum. Pak Aswin Sumarto, monggo. Pak Aswin, monggo Pak Aswin. Karena kalau itu ada sesuatu yang sudah disepakati depan, apapun yang terjadi, maka harus renegosiasi. Tidak bisa satu pihak. Iya. Dan itu sebaiknya sudah tertuang cara-cara perubahan tadi dalam pasal-pasal dan ayat yang melekat pada kontrak, begitu dong. Jadi biasanya begini, saya pengalaman ya, saya pernah pengalaman dapat proyek tingkat internasional, misalnya dengan satu perusahaan di Arab Saudi ya, namanya Saudi Telecommunication. Nah itu dia kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia mau neken kita aja langsung gitu. Misalnya perusahaan biasa di Indonesia, tapi kita mengerjakan pekerjaan telco di sana. Mereka sebelum bidding aja udah dikasih tahu nih, kamu kalau mau ngajuin proposal ya, ini formatnya seperti ini, kontraknya juga nanti begini. Kalau mau boleh, kalau nggak mau nggak apa-apa. Nah suka begitu. Jadi suka neken gitu. Jadi terus kadang-kadang perusahaan kecil yang dia butuh yang namanya strategic reference, dia ikut aja. Dibayarnya kapan tahu tuh kadang-kadang. Jadi serba merugikan. Nah, jadi kalau untuk proyek-proyek besar selalu yang kita pegang itu kontrak ya, fokus kontraknya. Kemudian strategi yang lain adalah pada saat strategi delivery. Jadi jangan mau bergerak lebih jauh kalau payment term itu belum dilaksanakan. Jadi ini perlu komunikasi yang intens antara project manager dengan license officer dari bohir. Kalau enggak nanti kalau komunikasi ini
macet atau defisien, pasti yang rugi adalah kontraktor deh. Nah, jalan keluarnya kalau kontraktor udah nggak sanggup, kabur dia. Ya, pahit ya di proyek. Jadi bisa pahit, bisa manis. Kalau tadi tuh ideal tuh yang saya sampaikan, risiko begini ini. Tapi prakteknya wujud daripada risk management itu adalah tadi termasuk bagaimana kita menghindarkan kerugian perusahaan kita ketika kita eksekusi proyek. Itu basisnya adalah komunikasi yang kuat antara kita dengan perusahaan yang kita bantu untuk mencapai proyeknya. Nggak bisa sembarangan tuh. Dan kalau udah mulai ini ada misalnya barriers berat, kita cairkan gitu. Artinya gimana dengan cara komunikasi? Kalau nggak itu akan lebih berat ke depan. Anda mau nggak dibayar? Udah bayar, nggak mau dibayar, bayarnya susah. Kita juga mempertahankan orang, kemajuan juga sulit banget progresnya, kan bisa juga begitu. Pak Toto ya, Pak Toto Martin nih, kan main. Pak Toto kayaknya ngeri, Prof. Itu udah banyak makan asam garam di proyek ya, betul. Mohon izin Pak Toto, kenapa? Aja Pak. Mohon izin. Kalau di kami biasanya Pak, kalau ada suatu pekerjaan seperti itu, terminnya nggak jatuh, termin udah jatuh tempo tapi nggak bayar-bayar, kita kalkulasi Pak. Kalau diteruskan ruginya sekian, bagus. Kalau dipotong ruginya sekian, terus nanti kita bagus. Direksi memutuskan Pak. Iya. Cuma, aduh ya Allah ya. Cuma sayangnya kadang-kadang direksi itu ada yang risk taker, ada yang risk sharing kan gitu Pak. Itu biasanya seninya tuh di situ Pak. Biasanya. Ya jadi itu kalau di project risk management namanya risk utility level namanya. Ya risk utility atau risk payoff-nya bagaimana ya. Ya itu dia, itu tergantung nanti profil dari manajemen Bapak ya mengambil keputusan. Jadi pelaksana pun bisa neken ke pemberi kerja gitu ya Pak Tato ya? Ya it depends. Kalau kita sangat kompeten dan punya value yang begitu kompetitif, kita bisa begitu juga. Ya karena memang banyak, Anda adalah satu-satu banyak yang di project itu biasanya pemberi kerja itu mentang-mentang gitu, Prof. Iya. Oh iya. Saya juga ngalamin ya hal-hal seperti ini itu. Saya jadi memang kalau ditarik dari pertanyaan Pak Aswin, jadi memang ini tiba-tiba di tengah-tengah itu ada perubahan organisasi, Prof, dari si owner, si project owner begitu kan. Perubahan organisasi project owner, akhirnya dari perubahan struktur itu dari pihaknya merubah kesepakatan dari nilai project begitu ya, memang tidak bisa ya. Itu kalau maaf kalau sudah ada kontrak nggak bisa dirubah begitu aja dong, kan begitu. Ya tergantung dari si pelaksana kerja memiliki bargaining sampai dengan di mana, Prof. Kalau mampu ditekan ya jadi pusing dia. Iya, jadi repot ya. Jadi kita melihat perhitungan-perhitungan dari impact yang akan terjadi. Tapi selalu ya kita harus siapkan clear dengan kontrak ya, atau dengan pemastian komitmen gitu. Silakan ada pertanyaan lain. Thanks Prof. Dari pertanyaan di kolom chat sudah selesai. Kita di waktu 25.07, mungkin masih ada waktu 3 menit. Ada yang mungkin ditambahkan pertanyaan secara langsung? Ya, boleh, monggo Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya ya. Oke, jika tidak ada memang jadi kami ulangi kembali. Jadi memang dalam program ini khusus akan ada diskon ya, voucher buat rekan-rekan. Tadi disampaikan melalui Hutama dan melalui Nusa Mitra juga ada voucher diskon 500.000 untuk keikutsertaan dalam sertifikasi yang akan dilaksanakan oleh American Academy. Terkait dengan detail programnya bisa melalui komunikasi baik dengan Hutama maupun dengan Nusantara Mitra Berkembang begitu. Jika memang tidak ada yang ditanyakan kembali, saya mohon izin mungkin dari Bapak Ibu ada salah satu yang bisa memberikan sebuah testimoni terkait dengan kegiatan malam ini, artinya sebuah jadi koreksi dan masukan terkait dengan mungkin apa impact yang bisa didapatkan dari kegiatan malam ini, mungkin sekitar 2-3 menit, monggo. Ada yang mungkin mewakili? Pak Widi mungkin, atau dari Pak Toto? Silakan.
Terima kasih, Pak. Iya, Pak Widi. Pak Widi. Maaf, saya matikan ini. Bandwidth saya kurang bagus, jadi saya matikan videonya, Prof. Jadi kalau menurut saya sih ini sesuatu yang sangat bagus ya. Saya baru mengikuti ini dan saya berharap sih ke depan ada sharing-sharing session seperti ini lagi. Dengan kita bersama-sama seperti ini, kita bisa sharing antara kita ya, Prof. Tidak hanya satu hal dari profesor kami, tapi juga ada beberapa teman-teman lagi yang lain yang juga cerita pengalaman dalam mengelola proyek gitu ya, dalam memperluas wawasan sebetulnya. Sama seperti saya juga pernah ngerjain proyek, bahkan ada beberapa yang seperti saya tanyakan tadi itu tuh, Prof, bahwa selama ini proyek itu selalu ada negatif saja, ada positifnya saya nggak pernah nemuin. Pengalaman saya juga. Sementara mitigation ini kan penting sekali kan, risk management penting sekali, di mana kita mesti harus bisa memanage antara yang negatif sama yang positif gitu. Saya kira dari sisi saya sih saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari sini. Terima kasih sekali waktunya, Prof. Ya, sama-sama Pak. Sukses buat Pak Widi ya. Sukses ya. Jadi sukses buat kita semua. Jadi prinsipnya kita sharing ya, Prof. Yes. Jadi artinya mungkin ada update dari rekan-rekan, dari kita, dari siapapun yang bisa menjadi memperkaya pemahaman kita yang mungkin sebelumnya mungkin kami dari Profesor Fauzi juga tidak menjumpai case itu di lapangan kan begitu. Artinya bisa menjadi sebuah tambahan informasi. Artinya memang karena proyek itu kan tidak melulu terkait dengan pembangunan sebuah kayak bangunan, gedung dan lain-lain. Artinya proyek itu jadi nanti kalau detailingnya kita bisa melalui kelas project management begitu. Ada service project kan ada juga. Betul. Prinsipnya kan proyek itu juga bisa berkaitan dengan aset. Intinya ada sebuah bentuk wujud. Tidak harus sebuah bangunan proyek. Kalau orang-orang kan selalu identik dengan proyek itu adalah bangun gedung begitu, Bro. Iya, enggak lah. Kalau di dunia kayak pendidikan, semisal kita punya proyek terkait dengan membangun sebuah kurikulum, itu juga bisa dikatakan sebuah proyek. Oh iya, betul. Iya. Bangun sebuah prodi jurusan baru itu juga menjadi. Iya, betul. Iya. Oke, jika sudah kita cukupkan untuk malam ini. Sebelumnya mungkin dari panitia bisa mau ambil view foto bersama ya. Foto ya, oke. Oke, Bapak Ibu minta tolong on cam ya. Jadi dari Pak Joko, minta tolong Pak Joko. Ya, minta tolong Bapak Ibu kameranya dibuka. Ini pesertanya cukup banyak, tadi 78, di akhir ini tinggal 65, jadi 3 halaman. Nanti saya akan foto 3 kali. Saya ambil yang pertama dulu, nggih. 1, 2, 3. Oke, bentar, sabar dulu, saya akan ambil yang kedua. Oke, saya akan ambil yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, bentar, saya akan ambil yang ketiga terakhir. Oke, saya akan ambil yang terakhir. Satu lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. 3. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Joko. Ya. Terima kasih Prof Fauzi ya, atas sama-sama ya, ini. Bapak-Bapak, terima kasih rekan-rekan. Selebihnya terkait dengan nanti ketika ada kebutuhan teman-teman terkait dengan e-sertifikatnya atau materinya atau record Zoom-nya nanti dari panitia akan ada yang menghubungi dari Bapak Ibu untuk komunikasi lebih lanjut karena waktu keterbatasan waktu malam ini. Ya, sama-sama ya.